Gempa, melindung. Minimal dia pada saat menggunakan kursi, ternyata kursi yang kita gunakan, ya sandaran itu bisa kita gunakan untuk melindungi bagian kepala dan minimal pundak kita. Dan tetap dipegang seperti ini, agar tadi kursinya tidak berjalan. Dan kuda-kuda dibuka selebar luas seperti ini. Ya, kira-kira nih plafon jatuh ya, kena aman nggak? Aman. Orbit. Kita bisa menghindari sentuhan barang di atas kita. Begitu juga dengan posisi kolong meja seperti ini. Bisa langsung masuk sekujur badan masuk ke kolong meja seperti ini. Ya. Plafon jatuh untuk aman. Mungkin nggak tiba-tiba langsung jatuh. Kita di bawahnya kita lagi siap. Kalau kita nawas ke kolong meja seperti ini, bisa langsung naik. Tapi kalau kita bangkit berdiri seperti ini, minimal walaupun lemari rubuh, minimal kita aman di sini. Dan jangan lupa dipegang seperti ini, ya. Begitu juga kursinya dipegang seperti ini. Ya, kalau kursinya nggak dipegang seperti ini, Bapak Ibu, tiba-tiba jalan seperti ini. Gimana dengan pertahanan kita selama ini? Sia-sia. Betul. Oke, ya, makasih Mas Rizky, Mas Wisnu. Jadi hitungan detik Bapak Ibu terjadi gempa, kita coba lakukan seperti itu. Gampang apa gampang? Gampang. Tapi kalau kita nggak tahu informasinya, pasti kita malah nggak memilih itu. Kita mau memilih langsung gempa, langsung lari. Boleh Bu? Jadi sebenarnya kenapa kita langsung kabur? Kalau kita nggak punya pengetahuan bahwa sebenarnya gedung ini nggak akan roboh, itu sih sebenarnya. Makanya dari provinsi harus kasih tahu bahwa gedung ini memiliki kemampuan bisa sampai berapa skala Richter gitu kan. Strukturnya. Rasa aman, jadi kita tuh mau melakukan tindakan sebelum kita lari kabur gitu kan. Itu sih sebetulnya. Kalau kita nggak tahu, kita kan bawanya wah gedung ini akan roboh. Padahal kan yang namanya dampak itu ada dua, dampak struktural atas gedung dan dampak non struktural atau aksesoris dari gedung. Yang tadi Bapak lakukan tadi bersembunyi, bukan bersembunyi, melindungi kepala dari menggunakan bangku atau di bawah meja itu adalah untuk yang non struktural. Itu akan dilakukan jikalau kita itu percaya bahwa gedung ini nggak akan roboh. Jadi dari provinsi kamu harus datengin semua flooring, kasih tahu bahwa ini gedungnya adalah kuat sampai 8,3. Tugas kamu nih bilang sama atasanmu. Jadi supaya nggak terjadi chaos gitu loh. Itu. Kalau kita percaya bahwa oh gedung ini nggak akan roboh, gempa hanya sepertian detik, sepertian menit itu beberapa detik kita langsung akan berlindung. Tenang itu pasti orang tuh pasti akan follow sama leader followingnya. Tapi kalau kita nggak tahu gedung ini memiliki kemampuan menahan, kita masih kabur. Itu udah normalnya manusia gitu. Ya, mungkin bisa dicontohkan oleh Anda. Boleh. Jadi nggak boleh ada benda apapun Lakukan tapi ya. seperti kalau tadi nggak bisa masuk ke kolong bisa nggak bisa tadi. Ya. Begitu tiang atau kolong, ya. Tadi pelindung kepala tadi sandarkan ke dataran tembok atau tiang ini, ya. Setelah itu lindungi leher seperti ini. Dan pastikan atasnya tidak ada barang-barang ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau tiang atau kolong ataupun cakaran ini suka dipasangin benda-benda atau alat-alat seperti jam dinding, lukisan ataupun AC mungkin atau kipas angin. Pastikan itu tidak ada di atasnya, aman seperti ini. Dan kuda-kuda dibuka selebar bahu seperti ini. Pada saat terjadi goncangan gempa, dia bersandar sini. Nah, terjadi goncangan gempa, minimal dia tidak mudah jatuh dan dia bisa bersandar di tiang tersebut. Gitu, ya. Oke, makasih Mas. Dan juga bisa dengan menggunakan tas. Tas, boleh Mas Rizky bantu? Ya. Kita ada contoh tasnya seperti ini. Ya, kalau yang mau ada tas mungkin lebih baik lagi, nggak apa-apa juga. Contoh, lakukan dengan seperti ini, dengan menggunakan tas. Lindungi kepala dan lehernya. Bisa sambil berdiri, bisa juga sambil duduk di tempat, namun tetap lindungi kepala dan lehernya seperti ini. Kalau mungkin tadi
tangannya tidak bisa meraih atas kepala nih, udah langsung menggunakan tasnya seperti itu. Seperti itu. Oke, jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita lakukan seperti itu. Nanti kita coba praktekkan habis ini semuanya. Kita coba drill semuanya ya. Ya, ini sebagai contohnya dulu untuk praktek yang ya, silakan. Kalau misalnya di posisi berlindung setelah berapa lama merasa gempa, dia ada berapa lama jeda waktu kita merasa gempa? Jadi teknik berlindung ini pada saat Bapak Ibu benar-benar sadar telah terjadi gempa bumi. Ya, jadi misalkan nih, kan kadang ada orang yang merasakan ada yang tidak pada saat terjadi gempa bumi. Cuma tadi yang Mbak juga sampaikan, pada saat kita posisi di lantai paling atas itu pasti kita biasanya lebih sensitif merasakan gempa bumi. Jadi pada saat kita sama-sama mungkin secara individu merasakan, langsung lakukan perlindungan seperti ini. Jadi nggak juga harus nunggu orang lain. Kalau memang kita lebih dulu merasakan gempa bumi itu, langsung kita lakukan teknik perlindungan tersebut. Sambil juga kita informasikan ke teman-teman lain. Gempa berlindung. Sampaikan juga kalau bisa seperti itu. Kalau memang kita sama-sama saling peduli lah sama kita di dalam sesama manusia. Seperti itu sih. Jadi kalau ya masuk kolong meja, nah, dengan kondisi kolong mejanya clear, tidak ada barang-barang, sehingga dia aman bisa langsung berlindung. Gimana dengan kondisi sebelahnya? Ya, sebelahnya dia mau berlindung ke kolong meja, ternyata kolong mejanya banyak koneksi barang-barang di kolong mejanya, entah dokumen-dokumen pekerjaan ataupun ada kebutuhan pribadi, ya kan? Sehingga pada saat dia berlindung, akhirnya dia yaitu bekerja keras bersaing dengan barang-barang yang ada di kolong meja tersebut. Oke, biasanya kadang suka ketemu juga nih kasus di kolong meja itu suka barang-barang dokumen nggak ada, karena suka sepatu banyak tuh, sepatu dari hari Senin sampai hari Jumat suka ada di kolong meja. Ya kan, ini nanti buat jalan di mall, kalau ini buat meeting, atau ini buat olahraga. Ya seminimal kalaupun ada seperti itu diatur sebagus mungkin, serapi mungkin, minimal pada saat terjadi gempa bumi bisa berbagi lah gitu kan, berbagi ruang. Tidak kondisi seperti itu, biasa seperti ini ya. Oke. Nah, saat evakuasi diri, mungkin ini yang tadi sama-sama menjadi evaluasi. Saat evakuasi diri, setelah kita melindungi diri kita dengan teknik yang tadi, oke, gempanya berapa detik? Hitungan berapa detik tadi? Oke, contoh lah, gempa 20 detik. Selama 20 detik itu kita berlindung dulu. Seperti yang contoh yang tadi, berlindung dengan meja, dengan kursi, dengan bersandar di tiang, atau tanpa ini, atau dengan menggunakan helm. Selesai 20 detik gempa itu selesai, nunggu informasi dari manajemen gedung. Kalau emang perlu evakuasi, kita evakuasi. Kalau emang nggak perlu, artinya kita tetap stay di dalam gedung ini, ya, dengan tadi jaminan dari pihak gedung bahwasanya gedung ini aman dari goncangan gempa yang sedang terjadi. Gitu. Jadi nggak mesti apa-apa mungkin terasa sedikit langsung evakuasi, enggak. Biasanya ada dari pihak gedung ini dia mempunyai protap, ya, di kekuatan gempa berapa yang memang harus dievakuasi. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi nggak harus tiba-tiba gempa kecil semuanya harus turun, nggak seperti itu. Tadi yang tadi gue bilang, yang kuat mungkin dia bisa selamat, tapi kalau yang nggak kuat mungkin tadi ada yang punya penyakit bawaan, dia nggak sanggup turun tangga gitu, akhirnya menjadi menghambat ataupun akhirnya menjadi ya bahan buat dievakuasi dengan membutuhkan bantuan dari orang lain atau petugas gitu. Jadi pada saat kita kasih contoh ini ternyata harus evakuasi, pada saat harus evakuasi lakukan ini, lepas sepatu tinggi bagi yang menggunakan sepatu tinggi. Ya, jadi kalau bisa untuk turun tangga, ya duluan tidak lari-larian, dia juga dorong-dorongan, itu sangat-sangat bahaya sekali. Jadi pada saat terjadi gempa, kita evakuasi, kita turun tangga, kalau bisa forward dan ini atau counter ini menenangkan anggotanya untuk tetap tenang, menurunkan tangga, tetap di kepala dan lehernya seperti itu. Mungkin nggak terjadi pada saat kita lewat tangga terjadi gempa susulan. Mungkin ya, 3-4 ke bawah berapa lama tuh waktu, ya kan? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba gempa susulan berapa lama lagi dia akan hadir. Apa yang kita lakukan?
pada saat terjadi gempa susulan kita masih di tangga darurat, apa kita lakukan? Lanjut jalan atau berhenti? Setuju, kita harus berhenti. Dan berhentinya juga kalau bisa jangan di posisi pinggir tengah rel tangga, karena sangat bahaya. Kita berhenti lalu kita bersandar ke tembok tangga darurat tersebut. Kalau kita bisa merapat ke teman yang sudah berada di tembok terlebih dahulu. Kalau kita berhenti, kita nggak merapat ke tembok, kita tetap di sini, kita bahaya tiba-tiba kita bisa langsung turun dengan otomatis ke lantai yang selanjutnya. Takutnya kedorong-dorong tiba-tiba jatuh. Oke, itu sih Bapak Ibu ya. Setelah itu ini jangan gunakan lift. Tadi boleh berkumpul di lift tapi jangan masuk lift, karena kembali lagi lift biasanya otomatis dia akan mati, dia akan mati. Jadi Bapak Ibu menunggu berapa lama pun lift kebuka nggak akan kebuka. Boleh berkumpul di situ tapi tidak untuk masuk ke lift. Ya, setelah itu cari tangga darurat. Nah, langsung nanti kira-kira protapnya seperti apa dari pihak itu. Misalkan tadi evakuasi dengan menggunakan tangga darurat, ya mungkin diatur oleh pihak gedung. Yang yang lantai ganjil ke sebelah kanan, lantai genap ke sebelah kiri, sehingga tidak terjadi langsung penumpukan. Misalkan contoh lantai 34 ke kanan, lantai 35 ke kanan, 36 ke kanan, ketemu nggak tuh nanti di tangga? Terjadi penumpukan. Minimal ada jeda satu lantai itu, tidak langsung menemukan penghuni di tiap lantainya. Mungkin nanti itu bisa dicoba diatur oleh pihak gedung, baiknya seperti apa. Dari kebijakan manajemen gedung Pak, itu tidak dibagi secara pelan ya. Setengah-setengah. Silakan mungkin bisa sampaikan Pak. Roboh jatuh ke bawah. Kalau kita nggak lakukan perlindungan yang tadi itu, nah, mungkin ya kepala kita kena ini nih, lampu neon yang tadinya membantu kita bertahan tiba-tiba malah mencelakakan diri kita. Begitu juga dengan baja ringan yang mungkin menempel di atap gitu. Ya, setelah itu hindari kaca-kaca seperti ini ya, dan berlindung ya di tiang atau kolom, jangan mendekati kaca. Oke, saat evakuasi diri, lihat sekitar dan pastikan jalan kita lalui aman. Oke, setelah itu tetap menjaga jarak dari struktur bangunan dan pohon-pohon. Oke. Dan setelah terjadi gempa, periksa keadaan diri sendiri dan orang lain di sekitar, berikan pertolongan pertama bagi orang yang membutuhkan. Jadi tadi, mungkin ternyata kita harus terpaksa evakuasi. Nah tadi Ibu bilang, orang yang ada di lantai ini ada 100 orang. Pada saat evakuasi, ya harus 100-100-nya inilah sampai juga ke bawah terevakuasi. Kalau kurang, ya itu harus yang kita lakukan apa? Ya harus kondisi seperti apa? Karena kita mau semuanya selamat begitu. Oke. Yang kedua, menjaga jarak dari area yang mengancam seperti bangunan yang runtuh. Yang ketiga, menjaga jarak dari wilayah pantai untuk menghindari jika terjadinya tsunami. Dan yang keempat, update informasi. Nah, ini sedikit tips untuk yang poin ketiga. Pada saat mungkin terjadi gempa bumi, kita sedang ada di wilayah pantai, baik di pantai maupun di pulau, ya. Ini sedikit ada tips dari kami. Maka lakukan hal 20-20-20. Apa itu 20-20? Apabila terjadi gempa bumi selama 20 detik, maka lakukan evakuasi selama secepat mungkin, kalau bisa minimal 20 menit kita evakuasi mencari tempat ketinggian. Minimal tempat ketinggiannya adalah 20 meter Di atas permukaan laut. ya. Kalau memang mungkin kita lagi di posisi pinggir pantai, ya, kita langsung berlari evakuasi selama 20 menit mencari tempat ketinggian minimal 20 meter. Lalu gimana dengan kita lagi mungkin berada di satu pulau, terjadi gempa, memungkinkan terjadi tsunami? Ada nggak tempat di pulau itu tinggi 20 meter? Pohon kelapa. Pohon kelapa.
Berapa orang muat ya Pak? Kagak bisa naik. Ya kan, umur pasti kalau pengen ke pohon kelapa kan ya, ya kan? Ataupun tower masjid gitu kan, berapa orang yang bisa berlindung situ? Ternyata kami kemarin juga baru edukasi ke Puskesmas Kepulauan Seribu, mereka minta untuk edukasi. Ternyata selain ya evakuasi mencari ketinggian kalau memang ada, ya mau nggak mau mereka harus menyiapkan pelampung pribadi atau satu orang minimal satu. Karena udah pasti namanya di pulau itu nggak bisa menghindari air. Karena kalau itu tempat air udah pasti otomatis air akan menutup daratan terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan kembali lagi ke asalnya. Setelah itu baru kita bisa mencari daratan selanjutnya. Itu yang mungkin bisa kita kasih untuk di wilayah pantai atau di pulau. Setelah itu update informasi. Tadi gempanya di mana sih? Titik berapa sih? Ya titiknya di mana sih? Berapa kuat? Di darat apa di laut? Ya, itu kan sekarang kan sudah canggih informasi yang bisa kita dapetin oleh medsos. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh forwarder? Ya, saya yakin di sini mungkin sudah ada petugasnya Ibu ya, Bapak ya. Petugas yang memang membantu apabila terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh petugas-petugas tersebut. Ini sedikit tips dari kami. Yang pertama adalah Ziplo Warden mengumumkan gempa pada lingkungan sekitar, berteriak atau bunyikan alat yang telah disepakati. Kira-kira di sini sudah ada alat yang disepakati nggak? Belum apabila terjadi bencana. Mungkin dari pihak gedung ada alat Pak apabila terjadi bencana gempa maupun kebakaran. Kalau kebakaran apa biasanya? Untuk kebakaran kita banyaknya versi alarmnya seperti smoke, lalu juga sprinkler, hingga kapal, dan juga dari segi ERT atau emergency response teamnya kita juga rutin untuk dilatih agar siap ketika menerima keadaan darurat. Kalau informasinya tiba-tiba nih amit-amit terjadi kebakaran di lantai 17 misalkan. Nah itu informasi apa? Informasi kita juga alarm. Ada sound Pak. Sound sentral. Oke. Itu ada yang ngatur paging ataupun juga speaker kita. Oke. Berarti sound sama Alarm. Dan kalau gempa bumi informasinya Sama. melalui apa Pak? Alarm juga atau sound sentral atau paging? Kalau gempa bumi sedikit beda Pak. Misalnya itu ada dua jenis pemberitahuan. Jadi yang pertama apakah hanya pemberitahuan bahwa ada gempa bumi saja. Lalu yang kedua itu juga pemberitahuan untuk evakuasi. Maka itu lewat paging system atau speaker yang ada di seluruh ruangan. Oke, baik. Berarti ada operator yang menginformasikan ya? Di kontrol. Baik. Jadi ternyata itu Bapak Ibu. Ada informasi yang akan disampaikan oleh pihak gedung melalui operatornya menginformasikan telah terjadi sesuatu. Dan kalau memang ternyata lebih dulu forwarder yang mengetahui kejadian bencana tersebut, maka apa yang dia lakukan? Ya sambil nunggu informasi dari operator gedung, maka dia yang dilakukan adalah sampaikan, bisa berteriak atau bunyikan alat yang telah disepakati. Misalkan, gempa nih, langsung si forwarder menyampaikan, gempa, ya seperti itu. Atau bisa juga menggunakan fluid, misalkan. Di beberapa kantor juga mereka nyiapin fluid, ya kan? Jadi petugas forwarder itu dikasih inventaris fluid. Jadi kalau terjadi sesuatu hal, langsung di fluid tersebut. Pada saat selesai informasi itu disampaikan, lalu yang kedua, himbau seluruh penghuni lantai untuk segera berlindung. Diri sendiri ikut berlindung. Ya, selesai dia teriak, gempa. Dia sampaikan lagi, berlindung, jangan panik. Ya, kalau bisa langsung kendalikan. Sebanyak orang ini, kalau nggak dikendalikan, pasti akan nyari jalannya masing-masing. Tapi kalau si forwarder ini langsung bisa mengendalikan, artinya tidak terjadi tadi bencana susulan, terjadi khawatir kepanikan, akhirnya terjadi celaka. Oke, ini poin yang kedua. Setelah itu poin ketiga, apabila gempa itu selesai, umumkan gempa selesai pada lingkungan sekitar, berteriak atau bunyikan alat yang telah disepakati. Gempa selesai. Ya, gempa selesai. Yang keempat, himbau seluruh masyarakat untuk melaksanakan evakuasi mandiri menuju titik kumpul sambil tetap melindungi diri masing-masing, tetap melindungi diri yang sudah tadi kami sama kepala dan lehernya. Dia langsung menyampaikan, saya forwarder, ikuti saya. Ya, jadi kalau memang di sini sudah ada petugas yang langsung pimpin teman-temannya untuk evakuasi menuju titik kumpul.